Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Atika Aprilia, NIM 63020000003, kelas 5A Ekonomi Syariah. Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Maqasid Syariah dan Ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah model Ekonomi Islam. Baiklah, sebelum kita memasuki ke sesi pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pokok-pokok pembahasan dari materi pada kali ini. Jadi, pokok pembahasan pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep Maqasid Syariah yang di dalamnya meliputi pengertian Maqasid Syariah dan bagian penting dari Maqasid Syariah. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yakni mengenai konsep ekonomi Islam, meliputi pengertian ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, dan karakteristik ekonomi Islam. Serta pembahasan yang ketiga, yakni konsep Maqasid Syariah dalam pembangunan ekonomi Islam. Baiklah, kita memasuki konsep Maqasid Syariah yang pertama, yaitu mengenai pengertian Maqasid Syariah. Menurut Asy-Syatibi, tujuan syariah atau Maqasid Syariah adalah untuk memberi manfaat bagi hamba di dunia dan di akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi pula, tujuan syariah dalam menciptakan hukum adalah untuk melindungi kemaslahatan hamba yang berada di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali bahwasanya inti dari Maqasid Syariah adalah kemaslahatan dan penolakan terhadap mudarat. Ia juga meyakini bahwasanya Maqasid Syariah menjunjung 5 prinsip universal, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, bukan hanya itu saja, yakni dengan terpenuhnya kebutuhan tersebut, maka manusia akan hidup di dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep Maqasid Syariah yang kedua, yakni mengenai bagian-bagian penting dari Maqasid Syariah. Asy-Syatibi kemudian membagi maslahat ini menjadi 3 bagian penting, yakni daruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Kita akan menguraikan satu persatu dari bagian penting tersebut dalam PPT selanjutnya. 3 bagian penting yang pertama adalah daruriyat atau kebutuhan primer. Nah, daruriyat adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini juga kembali lagi kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Bukan hanya itu saja, dalam hal adat, kembalinya itu kepada penjagaan terhadap jiwa dan akal, seperti makan, minum, berpakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dan dalam hal muamalat, kembalinya kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta, juga penjagaan terhadap jiwa dan akal. Nah, selanjutnya, setiap hal yang mengandung penjagaan atas 5 hal ini disebut dengan maslahah, dan setiap hal yang menghilangnya hal ini disebut mafsadah. Nah, 5 hal yang dimaksud adalah yang pertama ada perlindungan terhadap agama atau hifzu ad-din. Yang kedua ada perlindungan terhadap jiwa atau hifzu an-nafs. Yang ketiga ada perlindungan terhadap akal atau hifzu al-aqal. Yang keempat ada perlindungan terhadap keturunan atau hifzu an-nasl. Dan yang terakhir ada perlindungan terhadap harta atau hifzu al-mal. 3
Tiga bagian penting yang kedua yakni adalah hajiat atau sekunder. Nah, hajiat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan tersebut. Nah, maksudnya di sini artinya apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam jiwa, namun itu akan mengalami kesulitan. Tapi jangan risau karena syariat Islam akan menghilangkan kesulitan-kesulitan itu. Dapat kita contohkan melalui ini dalam bidang ekonomi Islam, yakni mencakup kebolehan melaksanakan akad mudarabah, muzaraah, musakot, dan bai salam serta aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Sehingga makosid hajiat ini bukan berarti makosid yang utama, namun juga tidak dimungkinkan bahwasanya makosid ini penting untuk dilakukan. Baiklah, langsung saja kita memasuki konsep makosid syariah yang ketiga, yakni ada tahsiniyat atau tersier. Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas yang telah dijelaskan tersebut dan tidak pula akan menimbulkan kesulitan. Karena makosid tahsiyat ini berupa pelengkap, yakni merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Bisa kita contohkan dari jenis makosid ini dalam suatu hal ibadah seperti toharoh, mengerjakan amalan sunnah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat, yaitu seperti kesopanan, etika, adab, dan dalam makan dan minum, serta lain sebagainya. Dan dalam hal muamalat, yaitu seperti larangan menjual barang yang najis. Jadi, konsep tahsiniyat ini adalah berupa pelengkap, bukan menjadi yang utama, namun apabila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan itu tidak apa-apa karena itu adalah kebutuhan pelengkap. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai konsep makosid syariah, kita akan beralih ke konsep selanjutnya, yakni adalah konsep ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam tadi kan sudah dijabarkan bahwa ada 3. Yang pertama itu ada pengertian ekonomi Islam sendiri, yang kedua ada prinsip ekonomi Islam, dan yang terakhir ada karakteristik dari ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi Islam terlebih dahulu. Ekonomi Islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis dengan mengedepankan prinsip-prinsip keimbangan, keadilan, dan kejujuran. Bukan hanya itu, dalam pelaksanaan ekonomi Islam tidak boleh keluar dari ruhnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan umat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ekonomi Islam, kita akan mengetahui dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama ada kombinasi kepemilikan atau al-milkiyah al-muzawajah. Yang kedua ada takaful atau jaminan kecukupan hidup. Dan yang terakhir ada kebebasan yang ada batasannya atau al-huriyah al-muqayyadah. Kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yakni adalah kombinasi kepemilikan atau al-milkiyah al-muzawajah. Jadi, kombinasi kepemilikan adalah kepemilikan individu di samping kepemilikan negara. Ini berbeda dengan ekonomi kapitalis yang hanya mengakui kepemilikan individu. Sedangkan kalau ada pengakuan terhadap kepemilikan negara, merupakan pengecualian dari teori aslinya.
Nah, prinsip Islam yang kedua yakni adalah takaful atau jaminan kecukupan hidup. Nah, takaful atau jaminan kecukupan hidup adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan orang yang telah bekerja mencari rezeki namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Atau bisa dikatakan prinsip takaful ini adalah kewajiban negara untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang miskin. Nah, sedangkan prinsip ekonomi Islam yang terakhir yaitu adalah kebebasan yang ada batasannya atau al-hurriyah al-muqayyadah. Maksud di sini bahwasanya ekonomi Islam itu membebaskan umat muslim untuk mencari ekonomi, namun juga ada batasan-batasannya seperti batasan dari halal dan haram, kemudian bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga manusia atau umat muslim yang dalam mencari rezeki itu harus bersumber dari rezeki yang halal dan meninggalkan yang haram. Jadi dalam ekonomi Islam, prinsip yang dimaksud prinsip kebebasan yang ada batasannya itu adalah yang tetap berada di jalur-jalur syariah sehingga tidak melanggar aturan-aturan dari aturan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya dari konsep ekonomi Islam, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertian ekonomi Islam, kemudian belajar mengenai prinsip ekonomi Islam. Sekarang kita akan belajar mengenai karakteristik dari ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu bersifat rabbani karena dasar-dasarnya diambil dari Allah yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah, dan tata cara yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah SWT. Nah, karakter ekonomi Islam itu juga bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah serta sumber-sumber tasri Islam lainnya, serta dalam aktivitas perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu bertujuan untuk memperoleh ridho dari Allah karena hanya Allah lah pemilik harta yang hakiki. Nah, selanjutnya ekonomi Islam itu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif, baik untuk kebutuhan material maupun spiritual. Karena antara untuk kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat. Dan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, individu diberi kebebasan seluas wilayah yang tidak merugikan kepentingan kolektif, dan kepentingan kolektif diberikan seluas wilayah yang tidak merugikan kepentingan individu. Jadi antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif diberi hak wilayah masing-masing yang tidak merugikan wilayah masing-masing. Selain itu, ekonomi Islam juga mempunyai dua kontrol, yakni kontrol manusia dan kontrol diri. Di samping negara menjadi kontrol bagi setiap individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, namun juga setiap umat muslim selalu merasa adanya kontrol atas perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, namun juga dalam karakteristik ekonomi Islam ini juga mengkombinasikan antara dua unsur, yakni unsur permanen dan unsur elastis. Nah, unsur yang ekonomi ini memiliki kaidah-kaidah pokok yang tidak berubah dan juga seperti dihalalkan jual beli dan juga bentuk-bentuk akad lain. Bukan hanya itu saja, ekonomi Islam juga mewajibkan zakat bagi yang hartanya mencapai nisab dan memenuhi syarat-syaratnya, serta disyariatkan pembagian warisan, diharamkan riba, penimbunan, pencurian, penindasan, dan hukum-hukum pokok lain yang dalam agama itu mengatur interaksi antar sesama manusia. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis merupakan hal yang elastis, yang mana itu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan teknologi manusia.
selagi perkembangan teknologi tersebut tidak bertentangan dengan larangan dan syariat dalam kaidah fikih. Dan juga dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya hukum asal dalam muamalah adalah boleh selagi tidak ada yang melarangnya. Nah, selain itu, karakteristik dari ekonomi Islam merupakan ekonomi yang realistis. Maksud di sini, ekonomi yang realistis itu adalah yang memperhatikan kebutuhan dan problematika pada kehidupan real manusia. Ini juga terlihat dalam prinsip-prinsip, metodologi, dan hukum-hukumnya. Yang kedua, itu adalah ekonomi Islam yang bersifat universal. Maksud di sini, mengapa disebut universal itu sebagaimana Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Ekonomi Islam bersifat universal itu mempunyai cakupan untuk merealisasikan kesejahteraan hidup seluruh manusia di muka bumi, dimanapun dan kapanpun. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ekonomi Islam ini bersifat universal dikarenakan ekonomi Islam ini bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan hidup manusia, baik di sisi manusia yang muslim maupun non-muslim. Karena kembali lagi kepada bahwasanya agama Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke pokok pembahasan yang ketiga, yakni konsep makosid syariah dalam pembangunan ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif syariah, alasan mengapa seseorang berproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Artinya, aktivitas ekonomi baik itu produksi dan konsumsi harus didasarkan pada maslahah yang merupakan representasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya itu saja, segala tindakan ekonomi yang mengandung maslahah bagi manusia tadi disebut dengan kebutuhan atau needs yang harus dipenuhi. Ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya atau sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah. Nah, bukan hanya itu saja, namun juga dalam framework Islam tidak semua kegiatan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung maslahah saja yang dapat dikategorikan sebagai needs atau kebutuhan. Dan ekonomi Islam dalam menjalankan usaha dengan model makosid syariah ini sepenuhnya adalah legal, tetapi harus berpegang pada prinsip-prinsip agama. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana itu mengungkapkan bahwasannya makosid syariah itu berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, serta harapan dari makosid syariah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah untuk menghasilkan kesejahteraan baik untuk masyarakat itu sendiri dan untuk kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dan dalam sejarah ekonomi Islam itu ada dikenal sebuah lembaga yang disebut dengan Al-Hizbah. Nah, lembaga yang berada di bawah otoritas negara yang bertugas untuk mengkondisikan masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawabnya adalah sebuah lembaga keagamaan. Tujuan dari adanya lembaga Al-Hizbah ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya deviasi atau penyimpangan di masyarakat, serta untuk menjaga keimanan dan memastikan bahwasannya kesejahteraan masyarakat baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi telah sesuai dengan aturan Allah. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya hubungan antara makosid syariah dan ekonomi Islam adalah bahwa makosid syariah sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan dan
telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Ekonomi Islam juga menempatkan maqasid syariah itu sebagai acuan sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dari yang mampu menjadi solusi terhadap kompleksnya problem ekonomi yang berada di masyarakat pada saat ini. Selain itu, maqasid syariah juga berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan, baik itu dari kesejahteraan dunia maupun kesejahteraan di akhirat. Serta adanya maqasid syariah ini menjabarkan bahwasannya maqasid syariah itu bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan. Jadi manusia dapat meningkatkan kemaslahatan baik juga di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai konsep maqasid syariah, konsep ekonomi Islam, dan konsep maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi Islam. Tadi kita juga sudah menjabarkan materi-materi yang ada, dan kemudian sebelum berakhirnya materi ini akan saya bacakan kesimpulan terkait konsep maqasid syariah dan ekonomi Islam. Nah, menurut Imam Asy-Syatibi, tujuan syariah adalah menciptakan hukum untuk melindungi kemaslahatan hambanya baik di dunia dan di akhirat. Ada 3 bagian penting dari maqasid syariah, yakni daruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Selain itu, ekonomi Islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan sunnah, serta mengedepankan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Nah, prinsip ekonomi Islam tersebut tadi ada 3 dan karakter ekonomi Islam itu ada 2. Serta penelitian yang dilakukan oleh Maulana mengungkapkan bahwasanya maqasid syariah berperan penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat. Baiklah, usai sudah penjabaran materi yang telah saya jabarkan mengenai konsep maqasid syariah dan ekonomi Islam pada kali ini. Semoga dengan adanya video ini mengenai konsep maqasid syariah dan ekonomi Islam, teman-teman semuanya yang melihat dan menonton video ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dengan adanya konsep maqasid syariah dan ekonomi Islam ini. Diharapkan pula dengan adanya video ini mengenai konsep maqasid syariah dan ekonomi Islam, teman-teman dapat mudah untuk belajar bersama-sama mengenai materi yang telah saya jabarkan tadi. Saya meminta maaf apabila dalam menjelaskan materi mengenai konsep maqasid syariah dan ekonomi Islam tadi masih terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas bagi teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.